configure trunk. Ini fokus utama pada paket tracer ini itu adalah pembelajaran memahami konsep trunking pada switch serta menerapkan konfigurasi trunk secara langsung menggunakan command line interface. Nah, trunking itu merupakan mekanisme yang memungkinkan satu link fisik membawa traffic dari lebih satu flange secara bersamaan. Nah, konsep ini penting dalam jaringan yang memiliki banyak flange dan lebih dari satu switch. Praktikum diawali dengan pemahaman topologi jaringan yang digunakan. Pada topologi ini terdapat dua buah switch yang saling terhubung dan masing-masing switch memiliki beberapa flange yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Agar flange yang sama pada switch yang berbeda dapat saling berkomunikasi, maka link antar switch harus dikonfigurasi sebagai trunk. Langkah pertama adalah mengakses switch melalui CLI. Setelah masuk ke mode user accept, perintah enable dijalankan untuk masuk ke mode privilege accept. Nah, mode ini memberikan hak akses penuh untuk melihat dan mengubah konfigurasi perangkat. Selanjutnya, perintah configure terminal digunakan untuk masuk ke global configuration mode. Pada mode ini, seluruh konfigurasi inti dilakukan, termasuk konfigurasi interface dan trunking. Sebelum melakukan konfigurasi trunk, penting untuk mengetahui interface mana yang menghubungkan switch satu dengan switch lainnya. Interface ini biasanya merupakan port fast Ethernet atau gigabit Ethernet yang terhubung secara langsung antar switch. Nah, setelah interface diketahui, kita masuk ke mode konfigurasi interface menggunakan perintah interface fast Ethernet 0/1 atau sesuai dengan port yang digunakan pada topologi. Di dalam mode interface, langkah pertama adalah menetapkan mode trunk secara manual. Perintah switch port mode trunk digunakan untuk memaksa interface bekerja sebagai trunk port. Perintah ini sangat penting karena tanpa mode trunk, interface hanya akan berfungsi sebagai akses port dan tidak dapat membawa traffic LAN yang banyak. Selanjutnya, setelah interface diatur sebagai trunk, secara default switch akan mengizinkan semua flange untuk melewati trunk tersebut. Namun dalam jaringan yang terstruktur dengan baik, tidak semua flange perlu diizinkan melewati trunk. Oleh karena itu, konfigurasi dilanjutkan dengan pembatasan flange yang diperbolehkan. Perintah switch port trunk allowed flange 10, 20, 30 itu digunakan untuk menentukan flange mana saja yang boleh melewati trunk. Dengan konfigurasi ini, hanya traffic flange 10, 20, dan 30 yang akan diteruskan melalui link trunk. Sementara flange lain akan diblokir. Pembatasan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Selanjutnya, memeriksa atau mengonfigurasi native LAN. Native LAN adalah LAN yang digunakan untuk membawa frame yang tidak diberi tag pada trunk link secara default. Native LAN adalah LAN 1. Jika diperlukan, native LAN dapat diubah menggunakan perintah switch port trunk native LAN 99. Perubahan native LAN sering dilakukan untuk alasan keamanan, agar LAN 1 tidak digunakan untuk traffic management. Setelah konfigurasi trunk selesai pada satu switch, langkah yang sama harus dilakukan pada switch pasangan yang terhubung langsung. Trunking harus dikonfigurasi secara konsisten di kedua sisi trunk, di kedua sisi link, agar komunikasi flange dapat berjalan dengan normal. Setelah seluruh konfigurasi diterapkan, langkah berikutnya adalah verifikasi trunking. Perintah show interface trunk
kita dapat memastikan bahwa trunk telah aktif dan FLAN yang diizinkan sudah sesuai dengan perencanaan. Selain itu, perintah show running config interface flash ethernet 0/1 juga dapat digunakan untuk melihat konfigurasi trunk secara detail pada interface tertentu. Verifikasi ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan atau konfigurasi yang terlewat. Setelah trunk dikonfigurasi dan diverifikasi, kita melakukan pengujian konektivitas perangkat and device yang berada pada FLAN yang sama namun terhubung ke switch yang berbeda. Seharusnya dapat saling berkomunikasi. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping dari satu PC ke PC lain dalam FLAN yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa trunk berfungsi dengan baik ketika traffic FLAN dapat melewati link antar switch tanpa hambatan. Jika pengujian gagal, maka perlu dilakukan pengecekan ulang pada konfigurasi FLAN-nya, switch portnya, dan trunk portnya. Pada tahap ini penting dipahami bahwa trunking merupakan fondasi dari jaringan FLAN berskala besar. Tanpa trunk, setiap FLAN memerlukan koneksi fisik terpisah antar switch yang tentu tidak efisien dan sulit dikelola. Praktikum ini juga menekankan pentingnya konsistensi konfigurasi. Kesalahan kecil seperti perbedaan native FLAN atau FLAN allowed yang tidak sama di kedua sisi trunk dapat menyebabkan masalah konektivitas yang sulit dideteksi. Sebagai penutup, praktikum configure trunk memberikan pemahaman mendalam mengenai cara kerja trunking, cara mengonfigurasi trunk port secara manual, serta cara melakukan verifikasi dan pengujian. Kemampuan ini sangat penting bagi